Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Warnia Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut, dan yang terhormat Kak Friska Marta Veronica selaku AIL mata kuliah basis data lanjut. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil dari kelompok kami, yaitu berjudul dan case. Baiklah, saya Fatir Al-Kadri dan rekan saya Claurin Aurelia Winsley. Langsung saja ke penjelasan skillnya. Yang pertama itu ada tabel produk, tabel pelanggan, tabel tabel pesanan, tabel admin, dan tabel stok. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Di sini primary key-nya itu ID pelanggan, dan ada nama pelanggan, email, alamat, nomor telepon, dan tanggal daftar. Selanjutnya tabel produk. Primary key-nya itu ID produk dengan nama produk, harga, jenis material, dan ukuran produk. Selanjutnya tabel bisa di-scroll ke bawah. Tabel pesanan, di sini ada primary key sebagai ID pesanan, jumlah, total harga, status pesanan, desain kostum, dan tanggal pesanan. Di sini ada foreign key yaitu ID pelanggan dan ID produk. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fatir. Lanjut, di sini ada kereta adminnya, di sini ID adminnya sebagai primary key-nya. Terus ada username-nya, ada nama admin, email admin, terus ada tanggal daftarnya. Terus lanjut ke tabel stok. Nah, di sini tabel stok ini ID produknya itu sebagai primary key-nya dan stok tersedia. Terus ID produk nah, sebagai foreign key-nya. Lanjut ke penjelasan sequence. Jelaskan lagi klorin. Oh, sequence adalah query pertama yang kami gunakan. Sequence ini digunakan untuk menghasilkan ID unik secara otomatis. Jadi, penggunaan sequence ini sangat membantu saat kita mau membuat data baru dan dia sudah memiliki ID yang berbeda tanpa harus memasukkannya secara manual. Berikut adalah script untuk membuat sequence. Contohnya di sini kita buat sequence untuk tabel pelanggan, tabel produk, tabel pesanan, tabel admin, dan tabel post. Sequence ini dapat digunakan untuk menghasilkan ID baru. Misalnya kita menjalankan sequence pelanggan untuk mendapatkan ID berikutnya. Bisa kita lihat di halaman data pelanggan ketika kita mau create data. Silakan ditampilkan halaman pelanggannya. Jika kita mau buat data baru, bisa di-create. Ketika kita memasukkan data baru di data pelanggan, dia langsung otomatis nih ID pelanggan itu nggak usah kita harus isi ulang lagi karena dia udah otomatis. Selanjutnya itu ada penggunaan trigger bisa dijelaskan oleh Fatir. Lanjut ke penjelasan trigger, yaitu, nah sebelum kita melanjutkan trigger, itu kalian harus mengetahui dulu. Trigger itu adalah objek dalam database yang secara otomatis dijalankan ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel atau tampilan seperti insert, update, atau delete. Trigger dapat berfungsi sebelum sebelum dan setelah peristiwa baik pada tingkat baris row level maupun pernyataan statement level. Nah, contohnya, nah di sini ada create or replace trigger untuk update tanggal di data pelanggannya. Nah, lanjut ke untuk di admin, langsung saja kita lihat. Nah,
Sebagai contohnya, berarti kita menambahkan data tadi. eh, nah, dia akan otomatis mm, merubah sendirinya karena telah menggunakan trigger. Nah, jika kalian ingin mengeditnya atau merubahnya bisa saja kayak mengganti nomor telepon atau rumah ini ganti 6. Nah, dia akan merubah otomatisnya. Lanjut ke data data produk juga seperti itu tampilannya. Kami menggunakan view. Nah, view ini untuk tabel virtual yang menampilkan data gabungan dari beberapa tabel. Dengan view kita dapat mengakses beberapa data lebih mudah tanpa harus mengubah data aslinya. Di sini kami membuat view untuk pesanan pelanggan. Jadi di sini view ini di tabel pelanggan dan tabel pesanan itu digabungkan menjadi satu. Jadi menampilkan informasi pesanan beserta detail pelanggan dengan lengkap. Untuk hasilnya adalah data gabungan dari tabel pesanan dan tabel pelanggan. Bisa ditampilkan di halaman pesanan detailnya. Pesanan detail, pesanan detailnya tolong. Sini itu ada pemanggilan view-nya yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan. Di sini semua tabel pesanan dan pelanggan itu digabung menjadi satu sehingga informasinya itu menjadi lebih lengkap tanpa harus lain yang aslinya. Selanjutnya itu penjelasan halaman yang kita buat bisa dilihat dari application-nya. Yang pertama itu kami membuat halaman home. Bisa tolong dibuka halaman home-nya. Nah, di sini halaman home ini kami menggunakan tampilan cards, di mana tampilan cards ini kita panggil tabel produk. Bisa diklik bagian cards-nya. Di bagian bawah bisa kita lihat pemanggilan produk. Tabel produk, di mana dia akan menampilkan harga produk, jenis material produk, dan nama produk. Untuk tampilannya bisa dilihat di halaman home-nya. Nah, di sini dia menampilkan semua data produk beserta harga, jenis material, dan ukuran produk tersebut. Jadi, ketika kita membuka home, kita bisa melihat nih list data produk yang ada dijual. Selanjutnya, untuk bagian dashboard, bisa dijelaskan oleh Fatir. Oke, lanjut saja ke mana ya? Data stok. Nah, data stok ini dia memiliki ada dua kolom yaitu di produk, terus tersedia, terus ada kolom grupnya. Lanjut, dia juga bisa juga edit data, terus menambahkan data. Contohnya seperti ini. Nah, jika tombol editnya di sini,
Terus untuk menambahkan datanya di sini. Lanjut ke data admin. Nah, data admin ini dia juga komponennya ada background bar, terus ada body. Lanjut data adminnya. Di sini dia memiliki 5 kolom, yaitu ada ID admin, surname, nama admin, email admin, tanggal daftar. Lanjut, save reports-nya ada. Terus dia juga bisa edit datanya. Nah, terus dia juga bisa menambahkan datanya. Lanjut, lanjut penjelasan tentang stok data admin, data produk. Data produk udah kak? Data produk belum bisa Belum. dilanjutkan penjelasannya, mungkin bisa semuanya. Oke, lanjut ke data produk. Nah, kurang lebih juga sama seperti yang tadi. Cuma data produk ini dia memiliki 6 kolomnya saja. Dia juga bisa diedit seperti yang data stok yang lain-lain tadi. Terus juga bisa nambahin datanya. Nah, tampilannya juga kurang lebih sama dengan data stok. Pesanannya. Nah, sini dia memiliki dua foreign key ya, yaitu ID pelanggan dan ID produknya. Nah, di sini tombol create untuk menambahkan datanya, data baru. Terus di sini juga bisa untuk ngeditnya. Lanjut, menjelaskan oleh Claurin. Selanjutnya ada halaman admin, bisa tolong di-scrollkan untuk halaman admin. Data admin ya, Kak. Data admin. Jadi untuk halaman data admin ini sama seperti yang lainnya, kita menggunakan interactive report, di mana kita bisa membuat data secara langsung, kita bisa mengedit dan bisa menghapus data tersebut di halaman itu. Bisa dilihat tampilan data adminnya. Ini. Jadi di sini semua data admin itu dalam tabel itu muncul di halaman data admin ini. Di sini kita bisa membuat data baru, kita bisa mengedit data yang kita ingin ubah, dan sebagainya. Selanjutnya ada data pesanan, bisa ditampilkan. Data pesanan. Oh, halaman data pesanan ini kita memanggil produk. Maaf, di sini kita memanggil tabel pesanan. Jadi semua tampilan data tabel pesanan itu muncul di sini. Di sini ada ID pelanggan, ID produk sebagai foreign key-nya, ada jumlah, total harga, status pesanan, desain kostum, dan tanggal pesanan. Dan terakhir itu ada halaman pesanan detail. Pesanan detail ini seperti yang kita jelaskan tadi, kita memanggil view antara gabungan tabel pesanan dan pelanggan. Jadi gabungan data ini bisa dilihat di halaman ini dengan lengkap. Jadi kesimpulan dari sistem yang kami buat itu, dengan menggunakan sequence, trigger, dan view, aplikasi ini dapat membantu mengolah data secara otomatis, efisien, dan lebih terstruktur. Sequence membantu menghasilkan ID unik, trigger untuk otomatiskan proses pada tabel, dan view untuk mempermudah akses data yang kompleks. Jadi Oracle Apex itu seperti apa sih?
Bisa tolong dijelaskan lebih Oke, lanjut? sedikit tambahan aja. Oracle Application ini seperti platform pengembangan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pembuatan aplikasi secara cepat dan efisien dengan pendekatan low code. Platform ini terintegrasi langsung dengan Oracle Database sehingga mendukung pengelolaan data yang optimal. Dengan fitur seperti drag and drop, komponen siap pakai, desain responsif, keamanan bawaan, dan dukungan multibahasa, Apex memudahkan pengembangan pembuatan aplikasi yang responsif dan aman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manajemen, internal, hingga portal pelanggan. Oracle Apex juga mendukung digitalisasi bisnis dengan mengurangi waktu dan biaya pengembangan sekaligus memberikan fleksibilitas dan skalabilitas aplikasi ini. Nah, itu saja penjelasan singkatnya tentang Oracle Application. Betul, Pak. Baik, itu saja untuk demo aplikasi sistem yang sudah kami buat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.